Halo semuanya, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya ya di pertemuan kita yang ke-13 untuk mata kuliah Kalkulus 1. Nah, kali ini seperti yang sudah saya sampaikan, kita tetap masih akan membahas definisi formal limit. Cuma sekarang kita akan masuk ke definisinya. Kalau kemarin kita sudah menggunakan ilustrasi, kemudian contohnya. Sekarang kita masuk ke definisi. Yuk kita lihat sama-sama seperti apa definisinya. Ini ada definisi yang pertama, untuk suatu fungsi f yang didefinisikan pada suatu interval terbuka yang memuat a, tapi tidak tepat pada a, dapat kita katakan limit x menuju a untuk fx itu sama dengan L. Jika diberikan sembarang bilangan epsilon lebih besar daripada 0, maka ada bilangan lain sigma yang lebih besar daripada 0 sedemikian sehingga 0 itu kurang dari X min A, kurang dari sigma, yang akan menjamin bahwa Fx min L itu kurang dari epsilon. Nah, ini sama ya teman-teman ya, seperti yang kemarin, artinya jika jarak antara, ini ya, yang ini, jarak antara X dan A ini kurang daripada sigma, ini akan menjamin bahwa jarak antara Fx dan L ini kurang dari epsilon. Nah, seperti itu ya untuk definisinya. Nah, selanjutnya kita ini punya contoh. Gunakan definisi sebelumnya, yaitu definisi 1 untuk membuktikan bahwa limit x mendekati 2 untuk x kuadrat tambah 1 itu sama dengan 5. Nah, untuk pembahasannya, jika limit ini nilainya benar, maka pasti ada suatu nilai epsilon yang lebih besar daripada 0, dan ada pula bilangan sigma yang lebih besar daripada 0, di mana jarak antara X dan 2 ini kurang daripada sigma. Dan sudah pasti lebih besar daripada 0 ya teman-teman, karena namanya aja jarak gitu. Nah, untuk yang mana ini nanti akan menjamin bahwa jarak antara Fx yaitu X kuadrat ditambah 1 min 5 ini akan kurang daripada epsilon. Nah, kita perhatikan, kita bekerja mulai dari sini ya teman-teman ya. Mulai dari jarak ini, kita perhatikan bahwa X kuadrat tambah 1 dikurang 5, ini kan tinggal kita buka saja kurungnya ya. Kalau tanda kurungnya dibuka, nanti kita peroleh hasilnya adalah X kuadrat min 4. Nah, X kuadrat min 4 ini ada A kuadrat, kemudian yang ini B kuadrat. Nah, ini kalau kita pisahkan faktor-faktornya jadi A tambah B dikali dengan A min B. Nah, kalau ini B kuadrat sama dengan 4, ya berarti B-nya sama dengan 2. A kuadrat sama dengan X kuadrat, jelas nanti X-nya sama dengan 2. Sehingga kita peroleh nanti X kuadrat min 4 itu sama dengan X plus 2 dikali dengan X min 2. Tanda mutlaknya ini harus tetap kita sertakan, gitu ya. Tanda mutlak menyatakan nanti bagaimanapun hasilnya, ketika kita substitusikan nilai X, mau nanti hasilnya positif atau negatif, nanti hasilnya menjadi positif semua. Itu untuk arti dari tanda mutlak. Saya mohon maaf ya, jika ada suara lain atau noise yang masuk ke dalam videonya, semoga suara saya tetap terdengar. Nah, dari bentuk terakhir, kita kan seperti yang sudah kita ketahui, yang mau kita cari itu kan jarak ini ya. Kita mau fokus pada jarak X min 2. Nah, berarti ini bisa kita eliminasi. Tapi tidak langsung serta-merta kita eliminasi si X plus 2. Karena tujuan kita kan tadi untuk melihat sifat yang terjadi di sekitaran X min 2. X sama dengan 2. Nah, kita dapat mengasumsikan, misalnya nih, kita asumsikan
Pertama, X itu jaraknya 1 dari 2 itu. Artinya apa? Kalau misalnya saya gambar di sini ada ruas garis bilangan, ini 2. Satu satuan dari 2 itu adalah 1. Satu satuan dari 2 ini juga 3. Ada 2 jarak ya di sini. Berarti nanti X-nya itu ada dalam interval 1 sampai 3. Dengan begitu, maka jarak X min 2 ini pasti kurang daripada 1. Gitu ya teman-teman ya. Dia yang menjamin supaya X-nya itu bukan X ya, jarak antara X dan 2-nya itu kurang dari 1, itu adalah X-nya berada pada interval 1 sampai 3 ini. Begitu. Nah, kita perhatikan pula bahwa pernyataan tersebut akan jadi benar jika sigma jelas sama dengan kurang dari atau sama dengan 1. Dan X min 2 ini kurang daripada sigma jadinya. Gitu ya. Nah, dalam hal ini juga kita peroleh X plus 2 yang paling maksimal itu adalah ketika kita mensubstitusikan nilai 3 ini. 3 kan nilai maksimalnya ya. Kalau kita substitusikan nanti hasilnya sama dengan 5. Sehingga X plus 2 ini pasti kurang dari atau sama dengan 5. Gitu ya. Sampai di sini saya harap jelas. Nanti kita lihat, oh kita tetap masih mencari X plus 2-nya atau Bu? Padahal kan kita tadi hanya ini mau kita eliminasi. Nah, kita lihat di bagian berikutnya. Dengan begitu, nanti kita peroleh hasil seperti ini teman-teman. Ini benar ya. Dari sini sampai sini ini kan tinggal kita pisahkan faktornya. Nah, kemudian di sini ini akan kurang daripada 5 dikali dengan mutlak X min 2. Karena tadi kita sudah mencari X plus 2 ini akan kurang dari atau sama dengan 5. Sehingga ketika X plus 2-nya kita ganti dengan 5, maka nanti di sini tandanya akan jadi kurang dari atau sama dengan 5 dikali X min 2. Nah, gitu ya teman-teman caranya kita menghilangkan si X plus 2-nya. Gitu. Nah, selanjutnya kita mau mengharuskan supaya nilai ini kan tadi awalnya X kuadrat tambah 1 min 5 ini kan kurang daripada epsilon ya. Nah, yang ini juga sama. Kita mau buat harus kurang daripada epsilon. Maka X min 2 ini akan kurang daripada epsilon per 5. Nah, dengan cara ini akhirnya kita punya dua batasan teman-teman. Batasan yang pertama yang sudah kita cari sebelumnya X min 2 itu kurang daripada 1, dan yang kedua adalah batasan baru yang kita peroleh ini. X min 2 ini kurang daripada epsilon per 5. Nah, untuk memastikan kedua batasan ini selaras, kita pilih sigma yang terkecil, minimum dari 1 dan 1 sampai epsilon per 5. Jadi nanti gitu ya teman-teman. Nah, ini yang kita ingat kembali. Sehingga nanti kalau tadi kita peroleh seperti ini, kan artinya nilai sigmanya ada. Nilai sigmanya ada, kemudian nilai epsilonnya ada, maka nanti ini terbukti, pernyataan ini terbukti, benar, begitu. Jadi karena tadi sigmanya sudah ada, pasti epsilonnya ini juga ada. Begitu ya teman-teman ya, jadi limitnya tadi bernilai benar. Nah, selanjutnya, seperti yang sudah saya sampaikan juga, selain tadi bentuk yang biasa, ada juga limit yang melibatkan bentuk tak hingga ya teman-teman. Nah, limit yang melibatkan bentuk tak hingga ini juga mempunyai definisi untuk definisi dari limit tak hingga itu tentunya. Nah, definisi kita yang kedua, kalau tadi misalnya itu definisi yang pertama, untuk suatu fungsi f yang didefinisikan pada suatu interval terbuka yang memuat a, tapi tidak tepat pada A itu sendiri, maka dapat kita nyatakan limit X mendekati A dari fx itu sama dengan tak hingga jika diberikan sembarang bilangan M lebih besar daripada 0, maka ada bilangan lain delta yang lebih besar daripada 0 sedemikian sehingga
0 itu kurang dari X min A, kurang daripada delta yang menjamin bahwa fx itu akan lebih besar daripada M. Nah, ini agak berbeda dengan yang tadi ya teman-teman ya, definisi kita yang pertama, karena ini adalah bentuk tak hingga. Lebih tepatnya tak hingga yang ke arah atas gitu ya, jadi dia akan selalu positif nilainya. Nah, selanjutnya kita juga punya definisi yang kedua. Kalau tadi untuk tak hingga, sekarang untuk yang min tak hingga. Suatu fungsi f yang didefinisikan pada sembarang interval terbuka yang memuat a, tapi tidak tepat pada a, itu dapat kita katakan sebagai limit x mendekati a dari fx sama dengan min tak hingga jika diberikan sembarang nilai n yang kurang daripada 0, kemudian ada bilangan lain yaitu sigma yang lebih besar daripada 0 sedemikian sehingga 0 itu lebih kecil daripada x min a kurang dari delta, itu menjamin bahwa fx itu kurang daripada n. Seperti itu. Nah, untuk contohnya, misalnya di sini kita punya sama seperti contoh yang sebelumnya, limit x mendekati 0 dari 1 per x kuadrat sama dengan tak hingga. Kita diminta membuktikan ini nilainya benar nggak tak hingga gitu. Nah, diberikan sembarang bilangan bernilai besar. Sama seperti tadi, karena ini tak hingga ya, bukan min tak hingga, sembarang bilangan bernilai besar, M lebih besar daripada 0. Nah, kita perlu menemukan suatu jarak sigma yang lebih besar daripada 0, sedemikian sehingga jika X berada pada jarak sigma dari 0, tapi tidak sama dengan 0, itu catatannya, maka 1 per X kuadrat ini akan lebih besar daripada M. Karena baik M maupun X kuadrat itu bernilai positif, ya, X kuadrat pasti nilainya selalu positif, karena bilangan negatif pun kalau kita kuadratkan dia akan bernilai positif. Maka ekivalen dengan bentuk X kuadrat ini kurang dari 1 per M. Gitu ya teman-teman ya. Karena kalau positif dia gampang, tandanya nggak perlu berubah. Jadi ini tinggal kita kalikan kedua ruas dengan X kuadrat. Kalau kita kalikan dengan X kuadrat dikali 1 per M, maka nanti kita akan dapat ini 1 per M itu lebih besar daripada X kuadrat. Nah, ini kalau kita balik jadinya kan X kuadrat itu lebih kecil daripada 1 per M. Begitu ya teman-teman ya, cara memperolehnya. Nah, dengan mengakarkan kedua pertidaksamaan tersebut, kita peroleh akar X kuadrat, kemudian ada akar 1 per M. Nah, yang perlu kita ingat, X kuadrat ketika kita akarkan, kalau misalnya kita akarkan, ini misalnya ada akar 9, ya hasilnya ya 3. Akar 100, hasilnya 10, kita tidak ambil min 10-nya, sehingga nanti akar X kuadrat itu sama dengan mutlak dari X. Jadi tanda negatifnya tidak kita masukkan, gitu ya teman-teman ya. Nah, maka untuk setiap M lebih besar daripada 0, jika kita ambil delta, itu sama dengan akar 1 per M, maka kita peroleh 1 per M tadi, untuk delta sama dengan 1 akar 1 per M, itu akan menjamin bahwa 1 per X kuadrat itu lebih besar daripada M. Nah, ini membuktikan bahwa nilai deltanya ada, kemudian nilai epsilonnya ada, yang terjamin, bukan epsilon ya, nilai deltanya ada, yang menjamin supaya posisi ini tetap berlaku, yaitu akar 1 per M, kurang untuk X, mutlak X yang kurang dari 1 per M itu. Gitu ya teman-teman. Nah, ini jangan bingung, ini nanti kan sama dengan X min 0 ya teman-teman. Ini adalah jarak dari X ke 0 gitu ya. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa melengkapi pembahasan kalian ya teman-teman, pemahaman kalian.